Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Suikno. Saya dari Universitas Sabar Asia Sistem Informasi. Saat ini eh, saya akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan model data warehouse dengan mata kuliah Data Warehouse atau OLAP dengan dosen pengampu Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI. Pertama, panduan dalam membangun data warehouse. Yang pertama, pemahaman kebutuhan bisnis. Yang kedua, identifikasi sumber data. Yang ketiga, desain model data. Yang keempat, ekstraksi, transformasi, dan loading atau ETL. Yang kelima, pengujian dan validasi. Dan yang terakhir adalah penerapan dan pemeliharaan. Pembuatan model data warehouse merupakan proses yang kompleks dan penting untuk perusahaan yang ingin memanfaatkan data mereka secara optimal. Artikel ini akan membahas langkah-langkah pembuatan model data warehouse dengan contoh kasus perusahaan retail bernama ABC Retail. Yang pertama, pemahaman kebutuhan bisnis. Laporan penjualan. Tim IT ABC Retail perlu berbicara dengan berbagai pemangku kepentingan seperti manajer pemasaran, manajer operasional, dan analisis bisnis. Mereka mengidentifikasi bahwa bisnis memerlukan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua, analisis performa produk. Data warehouse ini akan membantu ABC Retail menganalisis performa produk seperti melihat produk mana yang paling laris, produk mana yang memiliki margin keuntungan tinggi, dan produk mana yang perlu dipromosikan. Yang ketiga, analisis demografis pelanggan. ABC Retail ingin memahami perilaku pelanggan mereka berdasarkan demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi. Informasi ini akan membantu mereka dalam membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang keempat adalah laporan inventaris, yaitu data warehouse akan membantu ABC Retail dalam mengoptimalkan manajemen inventaris seperti melihat produk mana yang sering kehabisan stok, produk mana yang memiliki stok berlebihan, dan produk mana yang perlu dipesan. Kemudian identifikasi sumber data. Yang pertama, sistem POS. ABC Retail memiliki sistem POS atau Point of Sales di toko fisik yang mencatat data transaksi penjualan seperti jumlah penjualan, harga, diskon, dan tanggal transaksi. Yang kedua, platform e-commerce. Data penjualan online dari platform e-commerce juga perlu diintegrasikan ke dalam data warehouse. Yang ketiga, sistem CRM. Sistem CRM atau Customer Relationship Management menyimpan informasi pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan demografi. Yang keempat, sistem ERP. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning digunakan untuk manajemen inventaris dalam menyimpan data inventaris seperti ID produk, nama, kategori, dan harga. Kemudian desain model data. Tabel fakta ini berisi dimensi. Kemudian ada fakta penjualan yang berisi dimensi produk, dimensi pelanggan, dan dimensi waktu. Setelah memahami kebutuhan bisnis dan sumber data, tim IT memasukkan ke tahap desain model data. Mereka menentukan struktur data warehouse dengan membuat tabel fakta dan dimensi. Dalam contoh ini, tabel fakta utama adalah fakta penjualan yang berisi data transaksi penjualan seperti jumlah penjualan, harga, diskon, dan tanggal transaksi. Tabel dimensi meliputi dimensi produk yang berisi informasi produk seperti ID produk, nama, kategori, harga, dimensi pelanggan, yang berisi data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan demografi, serta dimensi waktu yang berisi data waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Ekstraksi, ekstraksi, transformasi, dan loading atau ETL. Yang pertama, ekstraksi. Data diekstraksi dari sistem POS, platform e-commerce, dan sistem CRM, dan sistem ERP. Yang kedua, transformasi. Data diubah sesuai dengan kebutuhan data warehouse, misalnya data transaksi penjualan dari berbagai sumber digabungkan dan diubah ke dalam format yang konsisten. Yang ketiga, loading. Data dimuat ke dalam data warehouse ke tabel yang sesuai. Tim IT menggunakan alat ETL seperti Talent untuk mengotomatisasi proses ini. Pada tahap ini, data diekstraksi dari sistem POS, platform e-commerce, dan sistem CRM, dan sistem ERP. Data kemudian dirubah sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Misalnya, data transaksi penjualan dari berbagai sumber digabungkan dan diubah ke dalam format yang konsisten. Data pelanggan juga disinkronkan sehingga setiap pelanggan memiliki satu ID unik
meskipun mereka melakukan transaksi di toko fisik dan online. Setelah data ini diubah, data dimuat ke dalam data warehouse ke tabel yang sesuai. Tim IT menggabungkan alat ETL seperti Talent untuk mengotomatisasi proses ini. Pengujian dan validasi. Yang pertama, pengujian integritas data. Tim IT memastikan bahwa data telah dimuat dengan benar dan tidak ada data yang hilang atau duplikat. Yang kedua, pengujian performa. Pengujian performa dilakukan untuk memastikan bahwa query dan laporan dapat dijalankan dengan cepat. Kemudian yang ketiga adalah validasi data. Validasi dilakukan dengan membandingkan laporan yang dihasilkan dari data warehouse dengan laporan dari sistem operasional untuk memastikan konsistensi data. Kemudian penerapan dan pemeliharaan. Penerapan. Data warehouse yang sudah selesai dibuat diterapkan ke lingkungan produksi dan diakses oleh pengguna. Kemudian pelatihan. Tim IT melatih manajer dan analisis bisnis tentang cara menggunakan data warehouse dan alat analitik seperti Power BI atau Tableau untuk membuat laporan dan dashboard. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan data warehouse tetap berjalan dengan baik. Ini meliputi pembaruan secara berkala, pembaruan data secara berkala, penanganan masalah performa, dan penyesuaian desain model data sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis. Kesimpulannya adalah pembuatan model data warehouse merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan, perusahaan dapat membangun data warehouse yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.